Pemirsa, pemerintah menyusun langkah untuk memenuhi kebutuhan pangan haji dan umroh dari dalam negeri. Dalam rakortas di Kemenko Pangan, berbagai kendala seperti sertifikasi, logistik, dan daya saing produk dibahas agar Indonesia mampu memasok lebih banyak kebutuhan pangan jamaah di Arab Saudi. Pemerintah menargetkan kemandirian pemenuhan komoditas pangan bagi jamaah haji dan umroh mulai 2026. Total jamaah diproyeksi mencapai 221 ribu jamaah haji dan 1,6 juta jamaah umroh dengan potensi perputaran ekonomi hingga 60 triliun rupiah per tahun. Sejumlah permasalahan masih menghambat masuknya produk Indonesia ke pasar pangan haji dan di Arab Saudi. Di antaranya sertifikasi Saudi Food and Drug Authority yang rumit dan daya saing produk dalam negeri yang masih rendah serta keterbatasan logistik dan koordinasi antar kementerian lembaga. Sebagai langkah percepatan, pemerintah menyiapkan program kerja jangka pendek hingga panjang. Di antaranya 2 MOU dengan Arab Saudi, kemudian izin masuk produk Republik Indonesia hingga rencana pembangunan depo logistik dan dapur pangan jamaah di titik-titik krusial. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Garuda TV, Rofi Jamil. Baik, selamat siang Rofi. Apa saja yang disampaikan dalam rakortas di Kemenko Pangan? Silakan Rofi. Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa Garuda TV. Pagi hari ini Menko Pangan Zulkifli Hasan turut memimpin rapat mengenai ekosistem pangan haji dan umroh yang tergabung dalam Pokja atau kelompok kerja ekosistem pangan haji dan umroh, yang mana Menko Pangan sendiri yang mengetuai atau menjadi ketua Dewan Pengarah pada struktural Pokja ini, dan wakil ketua Dewan Pengarah dipimpin oleh Menteri Haji dan Umroh serta anggota Dewan Pengarah diisi oleh kementerian lembaga, baik itu dari Menteri Agama hingga Kepala BPI dan Antara. Adapun poin atau topik yang dibahas pada pagi hari tadi yakni mengenai komoditas pangan haji dan umroh, yang mana didorong harus berasal dari pangan dalam negeri, yang mana memang untuk perputaran pangan haji dan umroh sendiri tadi turut disampaikan mencapai 50 hingga 60 triliun rupiah. Jadi inilah yang didorong dari pemerintah agar ke depannya, khususnya di 2026, pasokan pangan ini berasal dari dalam negeri sehingga dapat menghemat atau bahkan dapat memutarkan ekonomi hingga 60 triliun rupiah. Di mana untuk jumlah sasaran baik itu jamaah haji maupun jamaah umroh. Nah, untuk jamaah haji sendiri ini ada 221 ribu jamaah, terdiri dari 203.320 reguler dan 17.680 untuk jamaah haji khusus. Adapun untuk jamaah umroh sendiri ini ada 1,6 juta jemaah umroh. Sehingga asumsi ekonomi yang dapat diputarkan dari ekosistem pangan haji ini, baik itu untuk jamaah haji maupun untuk jamaah umroh, ini bisa mencapai 50 hingga 60 triliun, terbagi dari potensi ekonomi dari pangan jamaah haji sendiri 21 triliun, dan untuk jamaah umroh terdiri dari 30 hingga 40 triliun rupiah. Namun memang tadi juga turut disampaikan ada beberapa yang menjadi tantangan, baik itu dari sertifikasi SFDA atau Saudi Food and Drug Authority maupun juga berbagai tantangan lainnya. Karena memang hingga 2025 pasokan pangan untuk jamaah haji dan umroh dari Indonesia sendiri ini masih juga ada dari berbagai negara lainnya, dan tidak full dari negara Indonesia seperti halnya dari Thailand, Vietnam hingga Pakistan. Sehingga hal inilah yang menjadi sorotan dari pemerintah Indonesia agar kedepannya khususnya di 2026 ekosistem pangan haji ini semuanya berasal dari pangan Indonesia yang langsung dikirim dari Indonesia ke Arab Saudi tentunya pada momentum haji maupun umroh yang nantinya langsung dikonsumsi oleh jamaah haji dan umroh Indonesia. Dan selain daripada itu tadi juga turut dibahas terkait potensi dam
atau denda untuk jamaah haji ini juga sedang didorong ke depannya apabila bisa sembelih hewan edamnya ini di Indonesia, tentunya juga bisa menjadi perputaran ekonomi baru juga yang tadi memang turut disampaikan bisa sekitar 480 juta dolar perputaran ekonominya. Sehingga ini tentunya dari Menko Pangan tadi turut disampaikan akan juga berkonsultasi dengan MUI terkait hukum agamanya apabila dam ini disembelih di Indonesia tapi bukan di Arab Saudi. Tentu ini juga menjadi selain dari potensi ekonomi baru juga agar pangan atau hewan yang disembelih ini juga dapat bisa dibagikan untuk masyarakat Indonesia khususnya di lembaga pendidikan tadi yang turut disampaikan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan. Sehingga kesimpulan yang dapat saya susun dari rapat yang digelar pada pagi hari tadi yang digelar oleh Pokja Ekosistem Pangan Haji dan Umroh Ayu, yakni terkait Indonesia memiliki potensi yang sangat besar khususnya tadi potensi ekonomi dari ekosistem pangan untuk jamaah haji dan umroh yang dapat mencapai perputaran ekonominya 50 hingga 60 triliun rupiah, dan hal inilah yang sedang digodok dan juga sedang dibahas untuk juga dapat dilaksanakan harapannya di 2026 nanti pasca segala regulasi telah disepakati baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dengan pemerintah Arab Saudi. Demikian Ayu. Baik, terima kasih Rofi atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.